Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kadang kita ini sebagai manusia teman-teman mengira bahwa hidupnya itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan luar, bahkan oleh keberuntungan, kan situasi yang datang tanpa bisa. Tapi ingat teman-teman, jauh di balik semua itu ada ruang kecil dalam diri yang diam-diam tetapi kuat, tempat gagasan dan juga keyakinan membentuk arah hidup tanpa kita sadari. Ya. Apa itu namanya? Pikiran. Ya. Jadi kalau boleh saya kasih judul, ternyata nasib kita itu karena pikiran kita, teman-teman. Pikiran itu teman-teman adalah sumber dari banyak peristiwa batin yang kemudian berwujud dalam tindakan. Itu dari pikiran. Saya ulang, pikiran itu adalah sumber dari banyak peristiwa batin yang kemudian berwujud dalam tindakan, dalam pilihan, bahkan akhirnya nasib kita itu sendiri, teman-teman. Kita tidak selalu punya kuasa atas apa yang terjadi di luar. Tetapi kita selalu punya kuasa atas cara kita memandangnya, teman-teman. Nah, disinilah hidup itu sering berubah-ubah. Karena apa? Karena keadaan. Melainkan karena cara, ya, bukan karena kita mengatakan bahwa itu karena keadaan, kan? Jadi hidup itu sering berubah-ubah itu bukan karena keadaan, melainkan karena cara kita berpikir tentang keadaan itu, teman-teman. Kalau kita berpikir keadaan itu adalah sesuatu yang hikmah, rahmat, kasih sayang dari Allah, ya udah enjoy. Gitu. Makanya secara psikologis itu pikiran manusia itu memiliki kekuatan yang mampu mengangkat atau menjatuhkan dirinya sendiri. Ketika seseorang percaya dia tidak mampu, maka seluruh langkahnya, usahanya itu akan mengikuti keyakinan itu. Kalau dia bilang nggak mampu, ya nggak mampu. Nah, ketika seseorang yakin ada peluang di setiap kesulitan, maka bahkan situasi yang tanpa gelap pun bisa menjadi pintu menuju jalan baru, teman-teman. Jadi pikiran itu membentuk emosi. Nah, emosi itu membentuk tindakan, tindakan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk nasib kita. Maka dalam perspektif sosial, cara kita berpikir juga menentukan bagaimana kita merespon dunia. Apakah dengan keberanian atau dengan ketakutan? Apakah dengan harapan atau dengan keputusasaan? Maka apa yang kita sebut nasib seringkali hanya pantulan dari isi pikiran kita sendiri, teman-teman. Coba pertama kita pikirin gini. Pertama, pikiran itu adalah akar dari keputusan. Setiap keputusan besar maupun kecil itu bermula dari percakapan yang terjadi di dalam kepala kita, teman-teman. Jika percakapan itu penuh keraguan, pilihan kita pun sempit. Tapi sebaliknya, jika percakapan itu penuh dengan keberanian, jalan yang terbuka akan jauh, teman-teman. Itu satu. Yang kedua, cara kita memandang masalah menentukan arah hidup. Itu kedua tuh. Cara kita memandang masalah itu menentukan arah hidup. Masalah yang sama bisa melahirkan dua nasib berbeda pada dua orang yang berbeda. Satu orang tenggelam dalam rasa takut, sementara yang lain menemukan keberanian untuk tumbuh. Yang membedakan tuh bukan situasinya, melainkan cara mereka memandangnya. Itu, teman-teman. Yang ketiga, nasib bergerak seirama dengan kualitas pikiran kita. Nasib bergerak seirama dengan kualitas pikiran kita. Pikiran yang jernih menciptakan tindakan yang bijak. Sebaliknya, pikiran yang kusut, ruwet, mumet melahirkan langkah yang keliru. Saat seseorang membersihkan pikiran dari prasangka, rasa rendah diri dan ketakutan berlebihan, hidupnya tuh perlahan menemukan arah yang lebih terang, teman-teman. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, pikiran tuh membentuk energi yang kita pancarkan, teman.
Pikiran membentuk energi yang kita pancarkan. Setiap orang itu membawa medan batin yang mempengaruhi hubungan, mempengaruhi peluang, dan bahkan sikap orang lain terhadap dirinya. Pikiran yang positif melahirkan energi yang mengundang kebaikan. Sementara apa? Pikiran sebaliknya yang penuh pesimisme, negatif, justru apa? Mendorong banyak pintu jadi tertutup. Terakhir, yang kelima, mengubah nasib itu dimulai dari mengubah cara berpikir. Ingat itu teman-teman. Mengubah nasib dimulai dari mengubah cara berpikir. Perubahan itu tidak selalu datang dari luar, kawan-kawan. Perubahan sejati lahir dari dalam diri kita sendiri. Ya, ketika seseorang berani menukar ketakutan dengan keyakinan, keraguan dengan niat, kebiasaan lama dengan sudut pandang baru, maka dengan pikiran yang tepat, nasib bukan lagi hal yang menakutkan, tapi ruang yang bisa dibentuk, teman-teman. Jadi, andaikan hari ini kita merenungkan sejenak, kita merenung saja sejenak, pikiran apa yang sebenarnya paling membentuk nasib kita selama ini, dan pikiran apa yang harus kita ubah agar hidup kita bergerak ke arah yang lebih baik. Yuk, ingat, saya kasih judul tadi, ternyata nasib kita karena pikiran kita. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Jadi saya izin karena tadi memang ada sesuatu yang datang dari Allah yang kita tidak ingin, kita duga-duga ya sedikit insiden lah, kecelakaan kecil, seleo. Lagi ya saya lupa untuk Kak Komal, ya memang manusia tempat salah, tempat lupa, dan saya agak telat dan terlambat. Dan tentu itu ada hikmah di balik itu semuanya, pasti Allah berikan yang terbaik. Ya minimal jadi nambah liburnya gitu kan, harusnya ibaratnya kerja jadi libur lagi gitu. Husnuzon aja, kalau sesuatu husnuzon tuh enak teman-teman ya. Jadi kalau husnuzon tuh semuanya enak gitu. Ya, jadi nggak ada yang namanya qadarullah, semuanya pasti yang terbaik. Semuanya pasti yang terbaik. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, oh Ustaz Nafi kok begini-gini, bahkan sempat juga kadang ada mama, Ustaz udah capek ya, ngeledek-ngeledek gitu ya, DM-an, Japrian, udah capek ya buka Komal Api ya, bla 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 gitu kan. Jadi ngeledek gitulah. Kalau saya orangnya gini teman-teman, ini edukasi ya, edukasi juga tambahan. Biarkan mereka atau orang lain salah menilai kita, biarkan saja. Kalau ada orang yang menilai kita salah, biarkan aja. Tidak ada yang perlu dibuktikan kok. Jadi kalau boleh dikasih judul ini, sekarang saya akan edukasi. Biarkan mereka salah menilai kita, tidak ada yang perlu dibuktikan untuk mereka. Ada ketenangan tuh yang lahir ketika seseorang berhenti sibuk membela citra dirinya di hadapan manusia tuh. Membiarkan orang lain salah menilai bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan batin. Karena tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan, teman-teman. Gak semua kesalahpahaman itu harus diluruskan. Dan tidak semua tuduhan layak diberi penjelasan. Paham ya? Gak semua tuduhan layak diberi penjelasan. Kenapa? Sebab penilaian manusia itu sering lebih dipengaruhi prasangka daripada kebenaran. Sepakat gak, teman-teman? Itu manusia tuh. Keinginan untuk selalu membuktikan diri biasanya berakar dari kebutuhan akan pengakuan, teman-teman. Selama hidup itu digerakkan oleh validasi orang lain, selama itu pula hati mudah lelah, bahkan bisa kecewa. Kita tuh menjadi sibuk menjaga penampilan, bukan menjaga kejujuran niat. Padahal nilai diri tidak tumbuh dari tepuk tangan, melainkan dari konsistensi menjadi benar meski tidak dipuji oleh orang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam pandangan spiritual, hanya satu penilaian yang benar-benar menentukan, yakni penilaian dari Sang Pencipta, Allah Rabbu Jalla Jalal. Manusia itu melihat dari permukaan saja, dari potongan cerita yang tidak utuh. Sedangkan Allah Rabbu Jalla Jalaluh, Sang Pencipta, itu melihat niat, proses, dan luka yang tidak pernah diceritakan.
Jadi ketika seseorang sudah berdamai dengan penilaian ilahi, cukup Allah saja jadi penilainya, maka penilaian manusia itu kehilangan kekuatannya untuk melukai kita, teman-teman. Paham, teman-teman? Jadi filsafat hidup itu mengajarkan bahwa waktu adalah saksi terbaik. Kebenaran yang sejati tidak perlu teriakan membela diri. Dia akan menemukan jalannya sendiri untuk dikenali. Apa yang tampak hari ini belum tentu mencerminkan hakikat, dan apa yang disalahpahami sekarang bisa menjadi pelajaran esok hari, kawan-kawan. Maka esoknya biarkan saja mereka menilai diri kita dari kejauhan. Tugas kita bukan membuktikan apapun, melainkan menjaga agar langkah kita tetap lurus. Pada akhirnya hidup yang jujur lebih berharga, teman-teman, daripada harus haus dengan pujian dan validasi orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu, teman-teman. Lanjut, teman-teman.